Amin. Shalom, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, dan hari ini kita mau bahas satu kitab yang luar biasa. Ada satu surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kitab ini kita tahu bahwa begitu sangat penting bagi teologi Kristen karena banyak hal yang disingkapkan oleh Paulus dalam surat ini. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat Roma itu adalah pusat pemerintahan. Kita tahu pada saat itu bahwa Israel kemudian sedang dijajah oleh Romawi, dan oleh karena itu Paulus kemudian membuat surat kepada jemaat yang ada di Roma. Kita tahu di Roma itu penduduknya bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang yang bukan Yahudi. Menariknya, surat ini begitu mengubah begitu banyak pikiran, karena dalam surat ini banyak hal-hal yang luar biasa disingkapkan oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa surat ini memang ditulis oleh Paulus tapi diilhami oleh Roh Kudus, sehingga begitu surat ini ditujukan kepada orang-orang Roma, di sana banyak terjadi perubahan dalam pola pikir, mindset daripada orang-orang Kristen. Nah, kita mau belajar dari satu kitab Roma dan surat Roma, dan saya pikir ini surat yang paling penting ya. Kalau kita lihat dari begitu banyak surat-surat Paulus lainnya, surat kepada jemaat yang ada di Roma ini penting sekali, karena kita perhatikan bahwa ada beberapa hal yang kalau kita lihat bahwa bagaimana Paulus mengatakan dalam suratnya bahwa pembenaran oleh iman, ada salah satunya adalah pembenaran oleh iman. Jadi di sini dikatakan manusia tidak bisa meraih pembenaran, ya, apapun yang dia lakukan, mau dia sembahyang tiap hari, mau dia puasa, berbuat baik, semua apa yang dilakukan oleh manusia itu semua tidak bisa dibenarkan, tidak bisa mendapat pembenaran. Jadi manusia tidak bisa meraih pembenaran, yaitu diterima. Pembenaran itu artinya diterima oleh Allah dan dianggap benar di hadapan Allah, ya, melalui upaya atau perbuatan baik mereka sendiri. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ada beberapa konsep, salah satu konsep yaitu pembenaran oleh iman. Jadi manusia itu dibenarkan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, manusia itu dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi manusia dibenarkan karena iman kepada siapa? Yesus Kristus. Ini satu poin yang penting dalam kitab Roma. Dan ada poin yang kedua, bahwa hidup dalam kasih, bahwa kasih itu adalah inti daripada hukum Taurat. Ya, dalam hukum Taurat dikatakan apa? Bahwa dia menjelaskan orang yang mencintai sesama telah memenuhi hukum Taurat. Ini konsep yang luar biasa, pemikiran daripada Rasul Paulus yang dia tulis kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi yang pertama dia katakan bahwa perbuatanmu, apapun yang kau lakukan, sekalipun itu baik, engkau tetap tidak bisa mendapat pembenaran. Pembenaran itu hanya ada iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua dia katakan apa? Bahwa hidup dalam kasih. Jadi hukum Taurat itu intinya adalah kasih, berbuat baik. Jadi kalau kita pelajari semua hukum-hukum Taurat, jangan membunuh, jangan memiliki, apalagi hormatilah orang tuamu, semua itu bicara mengenai kasih. Jadi ditegaskan sekali lagi bahwa Paulus menekankan kasih sesama adalah inti dari hukum Taurat. Ini penting
Ya, kemudian apalagi yang diajarkan dalam kitab Roma? Saya coba mengambil intisari daripada surat Roma ya, bahwa karunia keselamatan adalah anugerah dari Allah. Ini jadi kalau kita bicara karunia keselamatan, kalau kita bicara mengenai karunia, sebenarnya kita tidak layak untuk mendapat, tapi Tuhan berikan. Jadi bahwa karunia keselamatan adalah anugerah dari Allah, pemberian yang gratis ya, dan tidak dapat diperoleh dengan upaya manusia. Jadi beberapa kali ditegaskan kekristenan ini bukan hanya sekedar agama-agama yang di luar sana. Bagaimana cara mencari Tuhan itu agama, bagaimana cara mendekati Tuhan itu agama. Tapi kalau kita baca kekristenan itu bagaimana Tuhan yang cari manusia, luar biasa. Tuhan yang cari engkau dan saya. Bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih engkau. Makanya hari ini kita dibukakan melalui surat Roma, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma. Banyak hal-hal yang dibukakan. Jadi bahwa pembenaran oleh iman kepada Yesus Kristus. Apapun yang kau lakukan tidak pernah benar selama engkau tidak beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, bicara inti daripada hukum Taurat adalah kasih. Jadi dia rangkum semua hukum Taurat itu adalah kasih. Ini yang menjadi menarik karena jemaat yang ada di Roma seperti yang saya katakan tadi, mereka ada jemaat Yahudi, orang-orang Yahudi yang mereka sudah mendengar pemberitaan mengenai Yesus Kristus, mereka sudah menjadi Kristen, tapi mereka masih berpikir, cara berpikirnya mirip dengan orang-orang Yahudi. Artinya mereka berpikir seperti orang-orang yang beragama Yahudi, yang mereka selalu merasa bahwa mereka bisa masuk surga apabila melakukan sesuai dengan hukum Taurat. Akan dicek hukum Taurat yang dikatakan apa di situ menjadi amal ibadahnya, ya. Dicek bagaimana ibadahnya, bagaimana perbuatan amalnya. Nah, itu mirip dengan pola berpikir dari agama yang lama. Dan ada yang nanya sama saya, emang hukum Taurat sudah nggak dipakai lagi? Saya bilang tetap dipakai. Hukum Taurat tetap berlaku untuk menjadi standar bahwa engkau telah berbuat dosa. Jadi kalau nggak ada hukum Taurat, engkau tidak punya standar mengenai dosa. Seperti yang kau dikatakan jangan membunuh. Kalau engkau membunuh, engkau tahu itu dosa, dan upah dosa adalah maut. Makanya hukum Taurat tetap ada. Yesus katakan apa? Bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi. Bagaimana maksudnya dengan menggenapi? Ya. Bagaimana maksudnya Yesus katakan? Bahkan dia katakan apa di situ? Coba kita lihat. Ya, bahwa dalam Matius 5 ayat 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Bahkan dalam Matius 5 ayat 18 dikatakan apa? Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan kalau kita lihat dalam Galatia 3 ayat 10b dikatakan apa? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi ini hal yang Tuhan Yesus jelaskan berkali-kali kepada orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi yang ada di Roma, bahwa kalau engkau, inti daripada hukum Taurat adalah kasih. Dan saya tidak mau mengatakan, saya tidak pernah menghilangkan itu yang namanya hukum
Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, aku datang untuk apa? Menggenapi. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, karena upah dosa adalah maut. Bahkan yang dikatakan di sini, terkutuklah orang yang tidak setia, yang tidak melakukan terkutuk. Makanya Yesus katakan, aku mati di atas kayu salib menjadi kutuk. Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadi kutuk, supaya harusnya engkau terkutuk, dia mati di atas kayu salib, sehingga engkau dibebaskan daripada apa? Kutuk maut, kutuk dosa, kutuk gagal, kutuk tidak. Iya, banyak kutuk-kutuk yang kita lakukan akibat dosa, semua sudah ditanggung. Ini pengajaran daripada Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma. Dan jemaat yang di Roma kemudian, wow, ini kok beda sendiri, bagaimana pengajarannya. Dan ini yang terjadi. Makanya ya, kalau kita lihat bahwa ya, kalau kita perhatikan bahwa Yesus sendiri tidak pernah meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapi. Makanya dalam kitab yang kita lihat surat yang jemaat yang ke Roma, yang pertama dia katakan bahwa bukan lagi pembenaran itu bukan dari hasil perbuatanmu, tapi pembenaran karena iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang sudah menjadi kutuk. Bahkan dikatakan apa? Mengajarkan bahwa cinta kasih itu adalah inti daripada hukum Taurat. Ini yang dilakukan, bahwa inti daripada hukum Taurat adalah itu, ya, hidup dalam kasih. Nah, kalau kita lihat yang ketiga yang dia katakan bahwa karunia keselamatan itu gratis. Karunia keselamatan dikatakan apa? Bahwa karunia keselamatan yang Allah berikan kepada manusia tidak bisa diperoleh dengan upaya, dengan doamu, dengan amal ibadahmu, tidak bisa. Kalau kita lihat di sini ada konsep yang begitu luar biasa, bahkan yang kalau kita perhatikan dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Engkau dan saya sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ayat 24-nya apakah di situ dikatakan bahwa Roma 3 ayat 24, dan oleh apa? Kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi dalam Roma 3 dikatakan di sini bahwa engkau mendapat keselamatan secara gratis, secara cuma-cuma. Karena apa? Penebusan Kristus Yesus. Ini yang pelajaran-pelajaran yang membuka mata jemaat yang ada di Roma. Dan kalau kita baca surat Roma ini juga bicara mengenai bagaimana Rasul Paulus minta jemaat yang ada di Roma untuk hidup dalam roh, jangan hidup dalam kedagingan. Dalam Roma 8 ayat 5 dan 6, sebab mereka yang hidup menurut daging, ya, memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal dari roh. Makanya kalau kita lihat di sini, ya, bahwa Rasul Paulus mengajak orang-orang Kristen yang ada di Roma supaya mereka hidup dalam roh. Karena kalau kau hidup dalam daging, memikirkan hal-hal yang daging. Kalau kau hidup dari roh, engkau memikirkan, ya, engkau akan hidup menurut roh. Ayat berikutnya dan ayat 6-nya, ya, karena keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena banyak orang-orang Kristen, mereka sudah lama menjadi Kristen, mereka sudah melayani Tuhan, tapi mereka masih hidup dalam daging. Di sini dikatakan keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai
sejahtera. Banyak orang Kristen sudah melayani Tuhan, tapi mereka hidup dalam kedagingan. Mereka hidup apa yang menjadi tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan daging. Kalau kita baca perbuatan daging itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Kita bisa baca semua di Galatia 5 ayat 19. Bagaimana perbuatan-perbuatan daging. Kalau engkau hidup dalam daging, engkau tidak ada damai sejahtera. Engkau menjadi Kristen, tapi engkau tidak merasakan damai sejahtera. Makanya dikatakan hiduplah menurut roh. Ini pengajaran yang luar biasa. Jangan hanya mengikuti keinginan daging. Ya, keinginan daging. Kalau bicara mengenai hidup dalam roh, itu adalah kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Ini hidup dari dalam roh. Makanya engkau bisa melihat sendiri apakah engkau masih hidup dalam kedagingan, kerjanya ribut, berantem, ya, tiap hari pagi, siang, malam ketemu siapapun juga ribut, ya. Di mana ada dia ada pasti perseteruan, pasti ada keributan. Di mana ada dia ada kecemaran, ya, ada hawa nafsu. Apalagi banyak sekali, ada dengki, iri hati, saling menjatuhkan. Apalagi ada, ya, ini yang terjadi. Bagaimana kita menjatuhkan orang lain supaya kita naik ke atas. Ini ada iri hati. Ya, makanya kehidupan daging itu susah lihat orang senang, tapi senang lihat orang susah. Kita nggak bisa melihat ada orang yang diberkati, timbul iri hati, timbul kebencian. Itu mah tetangga beli apa motor baru langsung bilang, oh pasti kredit. Ya, lihat orang dipromosikan, itu mah penjilat. Ya. Kita melihat orang itu selalu susah lihat orang yang senang, dan senang lihat orang yang susah. Itu yang dibilang kehidupan perbuatan daging. Nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, nggak ada kasih. Ya, kalau kita hidup dalam roh, orang susah kita juga susah. Amin. Orang misalnya dapat promosi, dapat berkat, ya, orang senang, kita juga ikut senang. Nggak ada dengki, nggak ada iri hati dalam hidup kita. Ya, dan ada semua sukacita, ketemu wajahnya pun juga kita ketemu udah lihat, wah ini orang penuh dengan sukacita, ada damai sejahtera. Baru dekat aja kita lihat, oh orangnya ini, ya, kita langsung merasa mendekat rasanya. Ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Amin. Ya, setia. Ya. Setia. Setia untuk pekerjaanmu, setia untuk pelayananmu, setia dengan pasanganmu. Setia apapun yang kau lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata dalam surat Roma ini, dia mengajarkan juga bahwa mengajak orang-orang Kristen yang ada di Roma supaya engkau boleh hidup dalam, ya, menurut roh, jangan menurut daging. Karena percuma engkau menjadi Kristen tapi nggak ada damai sejahtera. Engkau menjadi Kristen tapi nggak ada sukacita. Uangnya banyak tapi nggak sukacita. Ya, ada yang begitu, banyak. Dan hari ini kita belajar bahwa bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma. Bahkan bukan hanya bicara mengenai kasih anugerah, keselamatan. Dalam kitab Roma juga, dalam surat ke Roma ini kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengasihi sesama kita. Kita hidup dalam kasih. Ya. Dan engkau bisa Tuhan Yesus katakan bahwa kalau engkau menuruti perintahku, bahwa engkau adalah muridku. Dan
Apa yang dikatakan di situ? Orang Kristen diminta untuk saling mengasihi satu sama lain, nggak ribut satu sama lain. Gereja, kalau kita lihat hari-hari ini hidup banyak penuh dengan kedengkian, ya, banyak gereja sekarang hidup dengan kebencian, pendeta juga hidup dengan kebencian, ya, dan kekhawatiran. Dan makanya hari-hari ini kita diajarkan lagi bagaimana untuk orang Kristen untuk bisa kita saling mengasihi dengan tulus. Amin. Dan bagaimana kita menjadi orang Kristen kelihatan dari tingkah laku kita sehari-hari. Ada ramah tamah, ada sukacita. Ketemu orang Kristen mukanya udah parah sekali. Ketemu orang Kristen mukanya orang bilang itu seperti kayak pepaya Bangkok. Hidupnya kelihatannya nggak ada sukacita, mukanya dilipat-lipat gitu ya, ada gitu, mukanya dilipat-lipat. Ketemu orang juga penuh dengan kemarahan, amarah, iya. Makanya saya bilang kita menjadi orang Kristen harus hidup dalam kasih. Bahkan dalam kisah, kalau kita lihat bahwa Rasul Paulus menulis bukan hanya itu, bahwa Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa setiap talenta yang engkau dapat, yang diberikan oleh Tuhan secara gratis, engkau pakai untuk kemuliaan Allah. Apapun juga yang talenta yang Tuhan berikan kepadamu, ya, bahwa setiap orang Kristen diminta untuk menggunakan karunia yang mereka terima dari Roh Kudus untuk melayani satu sama lain. Banyak karunia-karunia Roh Kudus, talenta. Saya nggak tahu apa yang kau dapat karunia dari Roh Kudus, mungkin berkata-kata secara hikmat, atau berkata-kata penuh dengan ilmu pengetahuan, atau mungkin juga punya karunia untuk berdoa, melayani. Pakai. Setiap daripada ini yang kau pakai. Bahkan di dalam surat Roma apa yang dikatakan, bagaimana kita hidup sebagai masyarakat. Engkau harus hormat kepada pemerintah. Ya, hormat kepada pemerintah. Jadi orang Kristen nggak boleh demo ya Pak. Kalau kita baca di sini bahwa firman Tuhan, orang Kristen harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Kalau kita baca di sini, karena pemerintah adalah pelayan Allah untuk kebaikan. Jadi orang Kristen nggak boleh demo. Turunkan presiden, turunkan, ya kan? Ya, nggak diikutin, ngamuk, bakar sana, bakar sini. Makanya, karena kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil Allah, masa Allah harus didemo? Ya enggak dah. Dan juga kita diajarkan juga dalam surat Roma ini, sesama Kristen kita harus saling mengasihi, ada toleransi. Sesama orang Kristen pengajarannya beda dikit, wah langsung dibully. Ya. Saya ikut baca rame di YouTube bagaimana ada satu pendeta ya yang mengadakan KKR di NTT kalau nggak salah ya, di mana dia siapkan juga baptisan, dan para pendeta yang lain kemudian membuli, katakan, wah itu nggak benar, mana ada bisa baptis 2 kali, wah itu pengajaran sesat. Gampang sekali kita menunjuk pendeta lain itu sesat. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidupmu? Gampang sekali kita menghakimi pendeta lain itu nggak benar, nggak alkitabiah. Bagaimana dengan hidupmu? Karena Rasul Paulus mengajarkan dalam surat Roma ini bagaimana kita punya toleransi, ya. Saya ketemu orang Kristen, ya. Bagaimana kita tidak boleh saling menghakimi, ya kan? Ketemu pendeta merokok gitu kan, langsung kita hakimi. Wah, itu pendetanya nggak ada Roh Kudus, karena wah merokok, gimana mau lepasin orang, dia sendiri mesti terikat, gitu kan? Ada yang bilang, wah gereja ini nggak ada Roh Kudus. Saya masuk ke dalam, nggak terasa Roh Kudusnya. Emangnya Roh Kudus cubit-cubitin kamu setiap kali masuk gereja? Nggak tahu.
Ada yang bilang, waduh, kalau orang Kristen nggak boleh makan darah, yang makan darah orang Kristen masuk neraka. Jadi banyak sekali kita sesama Kristen saling menghakimi, apalagi dengan media sosial hari-hari ini. Makanya dalam kitab Roma ini, dalam surat Roma ini ditekankan lagi bagaimana kita hidup, ya, mengajak orang-orang Kristen untuk menerima satu sama lain dan tidak mempertengkarkan hal-hal yang tidak penting dalam keselamatan. Bahkan ada lagi yang dikatakan yang tadi, ya, bagaimana kita hidup dalam Roh Kudus, kita hidup. Dan oleh karena itu hari ini yang paling penting lagi bagaimana Rasul Paulus mengajar kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita lihat, dia mendorong orang-orang Kristen untuk mempersembahkan diri mereka sebagai korban yang hidup. Jadi korban yang hidup. Jadi kalau dulu mungkin kita bawa korban, sebentar lagi Idul Korban, saudara-saudara kita yang Muslim melakukan, ya, dia membawa apa? Kemudian membawa korban. Kalau zaman waktu perjanjian lama, di mana orang-orang yang berdosa, dia bawa itu kambing, dia bawa itu sapi, atau dia bawa itu, ya, onta untuk dia persembahkan sebagai korban bakaran untuk membayar dia punya apa? Dosa-dosa. Sehingga waktu mau dipotong, dia pegang kepalanya itu kambing, dan kemudian yang dilakukan oleh imam, mereka potong itu kambing dan disebutkan namanya, siapa nama kambing ini, sehingga orang yang disebutkan namanya di atas kambing itu, itulah yang dihapuskan dosanya. Itu perjanjian lama, mirip-mirip kan dengan saudara kita yang sekarang. Itu perjanjian lama. Nah, tapi hari ini Rasul Paulus mengajarkan, engkau gak perlu lagi mempersembahkan kambing domba, engkau tidak persembahkan lagi onta. Yang perlu engkau persembahkan adalah hidupmu yang kudus. Itu menjadi korban yang hidup, mempersembahkan dirimu sendiri, ya. Bahkan dikatakan ini orang-orang Kristen mempersembahkan diri mereka sebagai korban hidup yang berkenan kepada Allah, yang merupakan bentuk ibadah yang sejati. Jadi ibadahmu sejati bukan hanya ada di gereja seperti sekarang hari Minggu, tapi ibadahmu sejati bagaimana engkau mempertahankan, ya, bahwa hidupmu menjadi korban yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Jadi hari ini kita mau datang, kita mau belajar sama-sama bahwa bagaimana Paulus menyingkapkan, ya, Roh Kudus berbicara kepada Rasul Paulus bahwa bagaimana bahwa hidup ini semua adalah anugerah. Jangan engkau pikir, karena banyak sekarang orang-orang Kristen menganggap bahwa oh, kamu enggak diberkati karena hidupmu enggak kudus. Sebelum engkau kudus, Tuhan tetap berkati hidupmu selama engkau percaya imanmu datang kepada Kristus. Dan kalau engkau sudah diberkati hari-hari ini, masa sih kau enggak mau hidup kudus? Pada saat hari-hari ini Tuhan pakai kau luar biasa, Tuhan pakai engkau luar biasa, masa sih engkau tidak punya hidup kudus? Makanya hari ini kita mau datang semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya undang pemain musik, kita maju ke, makanya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Kalau kau ada sekarang, ya, saya mau bilang, saya mau kasih kesaksian bagaimana Tuhan pakai luar biasa dalam kehidupan saya. Saya bukan mau menyombongkan diri, tapi saya mau katakan kalau saya bisa ada sebagaimana saya ada pada hari ini, semua karena karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Siapa sih saya? Masih banyak yang orang yang lebih pintar yang Tuhan bisa pakai, tapi Tuhan pilih saya. Masih banyak yang lebih ganteng, lebih pintar, lebih kaya yang mereka, tapi Tuhan
pilih saya. Makanya hari ini kalau Tuhan pilih engkau, apapun juga yang kau pakai, makanya Tuhan katakan bukan engkau yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih engkau.